Sahabat statistik, hari ini kita akan membahas mengenai kategori C industri, salah satu kategori yang mengalami penyelesaian penting dalam KBLI 2025. Sahabat statistik, kalau pada KBLI 2020 kategori C dikenal dengan istilah industri pengolahan, pada KBLI 2025 terjadi perubahan nomenklatur menjadi industri. Perubahan ini untuk menghindari keambiguan dari ruang lingkup kategori C. Karena dalam kategori C ini tidak hanya kegiatan pengolahan saja, tapi juga ada kegiatan reparasi mesin dan perawatan. Kemudian kita melihat jumlah golongan pokok 2 digit hingga kelompok 5 digit yang mengalami perubahan berupa pengurangan jumlah hanya pada golongan 4 digit dan kelompok 5 digit. Kalau kita lihat daftar golongan pokok 2 digit atau yang biasa disebut dengan subkategori, terjadi beberapa perubahan nomenklatur pada beberapa subkategori dari KBLI 2020 ke KBLI 2025. Kemudian yang perlu kita pahami, apa sih cakupan kategori C pada KBLI 2025? Kategori C industri mencakup kegiatan perubahan bentuk, pembuatan hingga perakitan bahan baku menjadi produk baru atau bentuk lain yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Kategori ini juga mencakup kegiatan reparasi. Selain itu, kegiatan produksi barang dari bahan daur ulang juga termasuk dalam kategori ini. Jadi, kalau ada usaha yang mengubah bahan bekas menjadi produk akhir yang bernilai ekonomi, itu masuk kategori industri juga ya sahabat statistik. Sahabat statistik, kategori C juga mencakup konsep factoryless goods producers atau dalam bahasa Indonesianya adalah produsen tanpa pabrik, yaitu produsen barang yang tidak punya pabrik sendiri. Tapi ia tetap mengendalikan proses produksi seperti desain, spesifikasi produk, merek, volume produksi, standar mutu, dan ia juga memiliki hak kekayaan intelektual terhadap produknya. Contohnya, yang cukup umum saat ini adalah industri skincare, di mana proses produksi dilakukan sepenuhnya oleh pihak ketiga. Tetapi merek, waktu produksi, hingga berapa barang yang diproduksi ditentukan oleh pemilik. Namun, ada juga kegiatan yang tidak termasuk pada kategori ini. Misalnya, produksi kompos masuk kategori E. Perakitan bangunan di lokasi konstruksi masuk kategori F. Aktivitas yang tidak mengubah bentuk barang secara nyata, seperti hanya melakukan pengemasan ulang, masuk ke kategori G. Kemudian tidak juga termasuk pembuatan produk yang disertai dengan penyajian. Contohnya, cocol keliling yang biasa kita temui dilengkapi dengan saus cocol dan minuman. Berikut beberapa contoh KBLI kategori C industri yang paling banyak ditemui di Kalimantan Tengah. 1. Industri CPO. 2. Pentol yang diproduksi sendiri, dikemas, dan dijual tanpa penyajian langsung ke konsumen. 3. Wadai atau kue basah yang diproduksi sendiri dan dititipkan di warung. 4. Menjahit pakaian sesuai pesanan bukan permak. 5. Toko fotokopi. 6. Produksi jamu dalam botol dijual tanpa disajikan ke konsumen. Semua contoh ini menunjukkan betapa beragamnya aktivitas industri yang masuk kategori C. Sebelum kita tutup, sahabat statistik ingat kata kunci kategori C: membuat, mengolah, dan memproduksi. Sahabat statistik, mari kita kawal bersama langkah besar wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Sensus Ekonomi 2026 milik Indonesia. Mencatat ekonomi Indonesia.